Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Kristianti dari kelas 4C mata kuliah Workshop Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan alat peraga yang saya buat, yaitu Triswiss, trigonometri sudut istimewa. Bentuk alat peraganya kurang lebih seperti ini. Dan ini ada petunjuk untuk mencari nilai dari sudut-sudut istimewanya. Lalu biasanya alat peraga ini digunakan untuk peserta didik kelas 10 atau kelas 1 SMA dalam mata pelajaran matematika di bab trigonometri. Lalu untuk dari sejarah trigonometri, alat dan bahan untuk membuat alat peraga ini, langkah pembuatan dari alat peraga ini, lalu untuk level kognitif dan kemampuan matematikanya itu udah saya cantumkan di dalam katalog yang saya buat. Di sini saya hanya menjelaskan cara penggunaan dari Triswiss ini. Nanti teman-teman bisa menyimak penjelasan dari saya ya. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan gimana sih cara menggunakan alat peraga Triswiss ini. Kan tadi saya sudah jelaskan ini ada dua dua petunjuk untuk menentukan nilai dari sudut-sudut istimewanya. Yang warna merah ini untuk cos, kelihatan lah ya. Ini cos. Terus untuk yang warna hijau ini untuk sin. Nah, kalau sebelum teman-teman bertanya, lalu petunjuk untuk tannya mana, sin, cos, tan? Nanti saya akan jelaskan cara mencari nilai dari tan. Pertama kita cari dulu untuk sin. Nah, di sini ada sudut-sudut istimewa nih dari 0 180 sampai 330. Lalu ini kan kita mau mencari sin. Nah, ini hijau kan, berarti posisi kita hijau ini ada di lurusan ini warnanya. Kita sesuai warna ini. Ini warnanya harus sesuai teman-teman. Lalu kita selipkan di antara mika dan karton ini. Sebentar teman-teman, saya selipkan dulu ya. Nih, nanti dia bentuknya akan seperti ini. Ini teman-teman boleh pakai apa aja ya. Kalau saya menggunakan kardus, karena kalau saya hanya menggunakan kertas jilidnya saja, ini sangat letoy, sangat mudah lecek, tapi gampang digerakin. Kalau kardus memang agak susah digerakin, tapi ya ini keker gitu. Ini sin. Terus misalnya kita mau mencari sin dari 30 derajat. Ini kan posisinya masih ngacak ya teman-teman, sinnya. Terus kita cari nih sin 30 derajat mana? Ini 30 derajat kan? Ini 30 derajat. Nah, berarti sin dari 30 derajat berapa? Ya ini berapa? Setengah. Berarti sin 30 derajat sama dengan setengah. Gitu. Terus satu lagi, sin dari 300 misalnya. Nih, ini 300 nih di bawah. Berapa? Ya ini. Negatif setengah akar 3. Kayak gitu teman-teman. Terus untuk yang cos, kita ganti lagi nih petunjuk cosnya. Ini yang merah tadi petunjuk cos kan teman-teman. Nah, kita masukinnya yang ke bawah ini, sama diselipkan di antara plastik mika yang bening dan kartonnya. Nih, misalnya ini kan masih ngacak gini. Terus kita mau nyari sudut, misalnya sudut dari 120 derajat. Nih, 120 derajat kan ini ya teman-teman. Nah, kita tinggal geser. Tuh.
sini. Berarti sudut dari 120 derajat adalah negatif 1/2 atau negatif setengah. Satu lagi, kita mau ke sudut 30 derajat. Ini 30 derajat, kita geser. Kita geser. Nah, ada di sini. Ini angkanya setengah akar 3. Berarti sudut dari 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Seperti itu teman-teman. Lalu kita mau mencari tan. Kan tadi saya bilang ke petunjuk ini nggak ada tannya. Gimana cara biar bisa tetap nyari tan? Misalnya kita mau mencari tan dari 60 derajat. Tan dari 60 derajat itu perbandingan terus untuk yang cos kita ganti lagi nih petunjuk cosnya. Ini yang merah tadi petunjuk cos kan teman-teman. Nah, kita masukinnya yang ke bawah ini sama diselipkan di antara plastik mika yang bening dan kartonnya. Nih, misalnya ini kan masih ngacak gini. Terus kita mau nyari sudut, misalnya sudut dari 120 derajat. Nih, 120 derajat kan ini ya teman-teman. Nah, kita tinggal geser. Tuh di sini. Berarti sudut dari 120 derajat adalah negatif 1/2 atau negatif setengah. Satu lagi, kita mau ke sudut 30 derajat. Ini 30 derajat, kita geser. Nah, ada di sini. Ini angkanya setengah akar 3. Berarti sudut dari 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk tan itu kan tadi saya bilang tidak ada petunjuk untuk tan, hanya ada sin dan cos ini. Nah, gimana caranya untuk mencari tan? Cara untuk mencari tan, misalnya saya kasih contoh tan 60 derajat. Nah, untuk cos sekarang kita masukkan dua-duanya. Jadi tan itu adalah perbandingan dari sin dan cos. Ini cosnya, kita ke 60 derajat juga nih. Nih. Ini cos 60 derajat. Kan karena mintanya tan 60, berarti kita ke cos 60. Terus sin sama dimasukkan juga ke sudut 60 derajat. Nah, udah dapat nih teman-teman. Sin dari 60 derajat itu setengah akar 3. Lalu cos dari 60 derajat itu setengah akar 2. Nah, tadi saya bilang untuk mencari tan itu adalah perbandingan dari sin dan cos. Artinya perbandingan itu kan sama aja kayak dibagi gitu kan. Berarti sin 60 derajat dibagi dengan cos 60 derajat. Artinya setengah akar 3 dibagi setengah itu sama dengan akar 3. Seperti itu teman-teman. Nah, kurang lebihnya alat peraga yang saya buat itu cara penggunaannya seperti itu. Teman-teman bisa ikutin dalam untuk mencari sudut-sudut istimewa itu dari 0 sampai 360 derajat. Nah, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada kekurangan dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Dadah.